Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Saudara, ada beraneka ragam calon anggota legislatif dari Sabang sampai Merauke. Jumlah mereka nyaris 8.000 orang. Ada berbagai macam profesi, dari kalangan berpunya hingga yang sehari-hari memikul beban hidup seadanya. Salah satunya, saudara, adalah calon anggota legislatif berikut ini yang akan saya tampilkan, yang memiliki profesi sebagai pekerja sol sepatu. Dwi Handoko bukanlah seorang pekerja sol sepatu biasa. Ia merupakan calon anggota legislatif caleg DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pada pemilu serentak 17 April mendatang, Dwi Handoko akan maju mewakili daerah pemilihan Dapil 1 Wonosari, Gunung Kidul. Sehari-hari, Dwi bekerja di Pasar Argosari, Gunung Kidul, mereparasi sandal dan sepatu yang telah dilakoninya sejak 13 tahun silam. Sebelumnya, ia pernah menjadi pengusaha di bidang jasa transportasi, namun usahanya gulung tikar alias bangkrut pada tahun 1998 saat krisis moneter lalu. Latar belakang Dwi Handoko tergolong tak biasa dibandingkan caleg pada umumnya. Meski demikian, politik bukan hal baru baginya, sebab ia telah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Amanat Nasional PAN sejak tahun 1999. Kepentingan rakyat kecil jadi motivasinya maju sebagai caleg DPRD Kabupaten Gunung Kidul pada pemilu 2019 mendatang. Perjuangkan orang kecil, masyarakat yang seharusnya perlu diperjuangkan, yaitu saya perjuangkan. Selain Dwi Handoko, ada pula Nur Wahid, penjual cakwe yang menjadi caleg DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat dari Partai Gerindra. Nur Wahid yang telah berjualan cakwe selama 27 tahun ini mewakili daerah pemilihan alias Dapil 3 meliputi Rawalumbu, Mustika Jaya, dan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Berjuang dari bawah, kini Nur Wahid punya 12 gerobak cakwe. Saya ingin mewakili aspirasi para pedagang, orang bawah yang kerjanya di pinggir jalan, orang kecil di sekolahan yang nongkrong di pinggir jalan, untuk memperjuangkan aspirasi para orang dagang dan untuk orang-orang kecil. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilu tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU 2018 menyebut bahwa setiap warga negara dapat menjadi peserta pemilu jika memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Partisipasi Dwi Handoko dan Nur Wahid menjadi potret warna-warni latar belakang calon anggota legislatif caleg dalam pesta demokrasi tahun ini. Tidak hanya pekerja sol sepatu, saudara, ada juga profesi-profesi lain yang mewarnai calon anggota legislatif di tahun 2019 ini. Ada penjual cakwe, ada tukang urut alias tukang pijat, kemudian ada ojek online. Dan satu-satunya anggota ojek online yang saya wawancara adalah satu-satunya anggota ojek online yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dan mendaftarkan menuju ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR Pusat. Saudara, selain itu ada sejumlah yang lain. Saya akan tampilkan, saudara, dari berbagai macam partai politik dan dari sejumlah profesi yang mungkin menyita perhatian. Berikut ini.
Saudara, pertanyaannya saat ini, berapa sesungguhnya jumlah uang yang harus dikeluarkan dari penelitian atau dari fakta-fakta pada pemilu-pemilu sebelumnya untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Saya mengumpulkan beberapa riset diantaranya termasuk juga fakta empiris yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Jawabannya adalah untuk DPR RI berkisar antara 1 hingga 2 miliar rupiah. Sementara DPRD Provinsi berkisar antara 500 juta rupiah. Dan DPRD Kabupaten Kota 250 juta rupiah. Saya akan tampilkan lengkapnya dalam grafis berikut ini. Saudara, saya coba mengupas ada berapa sesungguhnya jumlah calon anggota legislatif yang berlaga pada pemilu 2019 ini. Saya mengumpulkan, saudara, dari data Komisi Pemilihan Umum, data calon anggota legislatif terbanyak, dan data calon anggota legislatif yang paling sedikit. Berikut ini. Dari 20 partai politik, baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal, akankah ribuan caleg yang berlaga pada pemilu 2019 ini akan membawa perubahan? Akankah mereka tetap amanah? Saya akan mencari tahu dan melihat datanya dari pemilu-pemilu sebelumnya dengan mewawancarai seorang pakar psikologi politik terkait hal ini. Ikuti saya, saudara. Kalau seandainya orang nggak punya uang, kemudian yang maju menjadi caleg entah DPR atau DPRD, maka peluangnya kecil dong. Nah, itu jadi masalah sekarang. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.